Halo semua, sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem sensori, persepsi, dan kognitif. Sekarang kita masuk ke prinsip dasar ergonomi dan perancangan sistem kerja, yaitu penggunaan data antropometri. Apa sih antropometri itu? Antropometri berasal dari kata antropos, yang berarti tubuh manusia. Dan metros artinya pengukuran. Sehingga jika digabungkan, antropometri adalah studi pengukuran dimensi tubuh manusia. Konsep dasar dari antropometri adalah memberikan dasar data kuantitatif pengukuran fisik tubuh manusia yang dijadikan acuan dalam merancang suatu produk atau ruang kerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Data antropometri untuk setiap umur, jenis kelamin, etnis, suku bangsa dan ras, dan pekerjaan yang berbeda-beda, dan tingkat kelayakan hidup juga dapat berbeda-beda karena adanya faktor variabilitas manusia. Oleh karena itu, ketika kita merancang suatu desain produk atau ruang kerja, kita harus memperhatikan siapa penggunanya. Data antropometri dapat diukur dengan menggunakan kursi antropometri khusus yang dapat mengukur dimensi lebar duduk secara akurat. Ada dua macam penggunaan data antropometri, yaitu yang pertama menggunakan data yang sudah tersedia, sebagai contoh data antropometri Indonesia yang sudah tersedia di web, atau melakukan penelitian dengan mengukur dimensi tubuh responden, sesuai dengan dimensi yang telah ditetapkan. Seperti gambar berikut ini. Setelah semua data dimensi terkumpul, peneliti akan menghitung persentil dari seluruh data dimensi tersebut. Nah, untuk pengukuran dimensi genggaman tangan, maka perlu menggunakan alat pengukur seperti ini. Dari pengukuran antropometri tersebut, kemudian akan muncul dimensi. Nah, setelah mendapatkan dimensi, sebagai contoh adalah gambar dimensi mobil berikut ini. Pada gambar di samping, persentil mana yang perlu digunakan? Sehingga ketika melakukan perancangan, ada 3 prinsip perancangan menggunakan data antropometri, yaitu perancangan ekstrim, perancangan average, dan perancangan adjustable. Nah, perancangan ekstrim pada dasarnya kita menggunakan persentil 5% atau 95%. Artinya, penggunanya dapat menggunakan produk ini. Kemudian, perancangan yang dapat diubah-ubah pengukurannya untuk meningkatkan fleksibilitas pengguna atau yang sering disebut adjusted. Range ukuran yang dapat digunakan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Kemudian, prinsip dasar terakhir ada the average. Artinya, kita menggunakan persentil rata untuk memastikan agar variabilitas pengguna dapat menggunakannya. Perancang tidak akan khawatir akan kebesaran atau kekecilan. Oleh karena itu, ketika merancang suatu desain produk atau ruang kerja, kita harus memperhatikan siapa penggunanya, kebutuhan pekerja, yang ketiga mengurangi gerakan yang tidak perlu, mengurangi beban kerja secara fisik dan mental, meminimasi penyebab kecelakaan kerja, serta menentukan urutan dan waktu yang efektif untuk melakukan tugas. Ada beberapa gerakan yang sebenarnya harus dieliminasi, yaitu gerakan seperti mencari, memilih, memposisikan, menginspeksi terlalu banyak, merencanakan, waktu tunggu tidak terencana,
waktu tunggu yang dapat dihindari, serta waktu istirahat karena terlalu lelah dalam bekerja. Dan tidak lupa lagi, ternyata kegiatan memegang juga harus dieliminasi. Gerakan tersebut harus dieliminasi karena tidak memberikan nilai tambah pada pekerjaan kita. Nah, bagaimana? Sangat seru bukan? Terima kasih sudah mengikuti sesi antropometri dan perancangan sistem kerja.